Halo anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu sehat. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar tema energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anak mohon disiapkan buku tematik 3F ya. Baik anak-anak, mari kita mulai belajar. Kita mulai pembelajaran yang keempat. Anak-anak coba simak atau amati gambar yang ada di layar. Semua kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar agar dapat digunakan. Bahan bakar yang digunakan berasal dari minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Setiap hari ada jutaan kendaraan bermotor yang digunakan. Dapatkah kalian membayangkan berapa liter bahan bakar yang dibutuhkan setiap hari? Berapa liter bahan bakar yang dibutuhkan dalam setahun? Bagaimana jika minyak bumi habis? Apa yang dapat kalian lakukan untuk menghemat bahan bakar? Anak-anak, mari kita baca bersama teks pada buku halaman 79 dan 80. Ibu akan membaca, anak-anak menyimak. Sepeda listrik. Pernahkah kamu melihat sepeda listrik? Sepeda listrik dilengkapi dengan tenaga listrik sehingga dapat digunakan tanpa dikayuh. Tenaga listrik tersebut berasal dari energi yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lainnya. Baterai pada sepeda listrik dapat diisi kembali dengan cara dihubungkan pada sumber listrik. Dalam 1 kali pengisian, sepeda listrik dapat menempuh jarak sekitar 40 km hingga 50 km. Jika daya listrik tiba-tiba habis, sepeda listrik dapat digunakan dengan cara dikayuh. Sepeda listrik dapat menjadi pilihan alat transportasi yang aman dan praktis. Ketika melewati jalan yang menanjak, pengguna sepeda listrik tidak akan merasa lelah. Selain itu, sepeda listrik lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan bakar minyak sehingga tidak menghasilkan asap penyebab polusi. Penggunaan sepeda listrik dapat menjadi salah satu solusi untuk menghemat penggunaan bahan bakar. Ini anak-anak ya, sepeda listrik. Menghemat energi merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber energi. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban kita bersama.
Kita lanjut dengan pembelajaran yang ke-5. Amati gambar pada layar. Gambar tersebut adalah bagian dari stasiun pengisian bahan bakar umum atau sering disebut SPBU. Jenis-jenis bahan bakar yang tersedia ada Pertamax, Premium, dan Biosolar. Ada berbagai jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang digunakan sehari-hari. Bahan bakar tersebut sebagian besar berasal dari minyak bumi, misalnya bensin dan solar. Selain bensin dan solar, terdapat bahan bakar lain yaitu biodiesel dan biosolar. Untuk lebih jelasnya mengenai biodiesel dan biosolar, mari kita baca halaman 83 dan 84 dari buku 3F. Ibu akan membacakan, anak-anak menyimak. Biodiesel dan biosolar. Kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar agar dapat bergerak. Bahan bakar yang banyak digunakan saat ini berasal dari minyak bumi. Namun, energi minyak bumi semakin lama semakin berkurang. Untuk mengatasi berkurangnya energi minyak bumi, dikembangkan bahan bakar dari tumbuh-tumbuhan, yaitu biodiesel dan biosolar. Biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar yang terbuat dari tumbuhan. Tumbuhan yang dapat dijadikan bahan bakar adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Misalnya, bunga matahari, kelapa sawit, jarak pagar, kacang tanah, dan kedelai. Biosolar merupakan campuran solar dengan minyak tumbuhan. Proses pengolahan minyak jarak untuk menghasilkan biodiesel dilakukan dengan menggiling dan memeras biji jarak kering untuk menghasilkan minyak jarak kasar. Selanjutnya, minyak jarak kasar disaring untuk menghasilkan minyak jarak bersih. Biodiesel dan biosolar memiliki keunggulan dibandingkan solar. Asap hasil pembakaran biosolar dan biodiesel lebih bersih dan ramah lingkungan. Namun, biosolar memiliki kelemahan. Biosolar menghasilkan tenaga yang lebih rendah dibandingkan solar murni. Oleh karena itu, biosolar tidak sesuai jika digunakan pada kendaraan alat angkut beban. Ya anak-anak ya, tadi sudah dijelaskan. Tanaman jarak, buah jarak dipanen, biji jarak digiling lalu dipres hingga menghasilkan minyak. Ini minyak disaring, nah sisa pengepresan biji jarak. Menjaga lingkungan adalah kewajiban kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.
Berikutnya, membawa bekal minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Memilah sampah yang dapat didaur ulang. Ya, lanjut. Kita belajar berhitung. Anak-anak masih ingat ya? 1 jam 60 menit. Ayah selesai mengisi bahan bakar mobil di sebuah SPBU pada pukul 10.35 menit. Ayah kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah mengemudikan mobil selama 2 jam 45 menit, ayah pun tiba di tujuan. Pukul berapa ayah tiba di tujuan? Nih, ayah mulai mengemudikan mobil pada pukul 10.35 menit. Ayah mengendarai mobil selama 2 jam 45 menit. Cara menghitungnya, 10.35 menit ditambah 2 jam 45 menit sama dengan 12.75 sama dengan 13.15. Jadi ayah tiba pukul 13.15 menit. Ya, ayah sampai di tujuan pada pukul 13.15 menit. Mari kita baca kembali halaman 88 dan 89. Biogas dari kotoran ternak. Kotoran ternak merupakan limbah dari kegiatan memelihara sapi, kambing, ayam, dan lainnya. Limbah biasanya dibuang dan tidak digunakan lagi. Akan tetapi, kotoran ternak tersebut dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Kotoran ternak yang membusuk menghasilkan gas yang disebut biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Limbah kotoran hewan ternak dapat menjadi sangat bermanfaat. Proses pembuatan biogas dapat dilakukan dengan cara sederhana. Mula-mula, kotoran dicampur dengan air dalam wadah besar yang tertutup rapat. Kotoran akan menghasilkan gas setelah kurang lebih 14 hari. Hasil biogas kemudian disalurkan melalui selang atau pipa. Penggunaan biogas sangat menguntungkan karena penduduk dapat menghemat biaya pembelian gas untuk memasak. Biogas juga tidak mencemari lingkungan. Kualitas biogas tidak kalah dari bahan bakar gas yang dijual di pasaran karena memiliki kandungan energi tinggi. Oleh karena itu, biogas sangat cocok menggantikan minyak tanah, gas LPG, batu bara, dan bahan bakar fosil lainnya. Selain itu, ampas atau sisa pembuatan biogas masih dapat digunakan sebagai pupuk oleh petani. Ini anak ya, ini kotoran hewan. Ini bak kontrol. Dan tadi sudah dijelaskan pada bacaan ini.
Mari belajar berhitung. Satu hari terdiri dari 24 jam. Kotoran yang ditampung pada proses pembuatan biogas dapat menghasilkan gas setelah kurang lebih 14 hari. Berapa jam kotoran tersebut menghasilkan gas? 14 hari, 14 kali 24 jam. Karena satu hari 24 jam, maka 14 kali 24 jam sama dengan 336 jam. Jadi, kotoran tersebut menghasilkan gas dalam waktu 336 jam. Sikap menjaga lingkungan di sekolah, antara lain menjaga kebersihan kelas, menghemat penggunaan air, sikap menjaga lingkungan di rumah, membuang sampah di tempatnya. Jadi anak-anak tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di tempatnya. Sikap menjaga lingkungan di rumah yang lainnya adalah menghemat penggunaan listrik. Setelah selesai belajar, matikan lampu. Jika televisi tidak ditonton, matikan supaya menghemat listrik. Sikap menjaga lingkungan di rumah, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Baik, anak-anak, terima kasih ya. Anak-anak sudah belajar hari ini dengan baik. Semoga kita selalu sehat sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih.